Sebelumnya ponsel persaingan panas tuh ada di range kurang lebih harga 4 jutaan. Nah sekarang 6 jutaan mulai ikutan panas juga. Di harga 6 jutaan yang menarik perhatian saya ada Xiaomi 11T dan Realme GT Neo 2. Keduanya tuh punya performa yang baik karena Xiaomi 11T pakai Dimensity 1200 dan Neo GT2 pakai Snapdragon 870. Jadi secara teori masalah performa tuh jangan ditanyain. Tapi tentunya kalau masalah performa doang, asal kenceng doang. Dua ponsel ini tuh ya bukan pilihan. Di range 4 jutaan saya nggak bosen-bosen buat rekomendasiin Poco F3 atau X3 GT juga bisa. Jadi kalian bisa nonton sampai di sini kalau performa dan harga adalah segalanya. Ada aspek lainnya yang harus dipertimbangkan dibandingkan sekedar harga dan spesifikasi doang di antara kedua ponsel ini yang punya range harganya tuh 6 jutaan. Ada kelebihan tersendiri. Oke, di sini Fadil langsung aja kita compare. Yang pertama, seperti biasa kita bahas masalah fisik dulu, yang sama-sama kurang. Yap, pengen saya sampaikan di awal adalah kedua ponsel ini nggak punya jack 3,5 mm. Kalian harus pakai TWS atau pakai dongle. Sebuah hal yang disayangkan buat saya, mengingat saya tuh orangnya masih old school, masih suka colokan itu. Terus kalian juga nggak bisa berharap ke rating IP67 atau 68. Di ponsel ini tuh nggak punya. Kedua ponsel ini tuh cuman tahan cipratan air aja. Lalu kalau misalkan kalian tuh lebih prefer ke sensor sidik jari kekinian yang ada di layar, Realme GT Neo 2 adalah pilihannya. Pembacaan sidik jarinya juga udah dapat dihitung cepet, tapi tetap nggak bisa ngalahin kecepatan sidik jari yang konvensional yang ada di Xiaomi 11T, yaitu di tombol powernya. Walaupun sensor sidik jari 11T itu cepat ada di tombol power, tapi ya tetap terkadang agak kesel kalau nggak sengaja kepencet. Kedua ponsel itu punya berat yang hampir sama, 11T punya bobot 4 gram lebih berat. Buat tangan saya cukup lah ya, seukuran ponsel yang sama-sama punya baterai goceng. Gripnya juga keduanya sama-sama nyaman, cuma keduanya tetap sulit dipegang sama satu tangan, bahkan buat saya yang tangannya besar. Kalau masalah look, sesuai preferensi masing-masing lah. Kalau saya sih lebih suka 11T karena punya warna biru yang unik. Frame bagian atas dan bawahnya juga dikasih sentuhan berbeda, dan layout kameranya cukup beda juga. Bezel layarnya juga dapat dikatakan agak seimbang, nggak kayak Realme GT Neo 2 yang dagunya kelihatan tebal. Si GT Neo 2 tuh nggak jelek ya, bagus, cuma di sini Realme GT Neo 2 tuh buat saya boring. Masih di zona nyamannya si BBK Electronics, di mana saling pinjam desain satu sama lain sesama saudaranya dan sedikit ubah ini itu biar beda dikit. Dan GT Neo 2 ini tuh hampir mirip sama OnePlus Nord 2, terus sama Oppo Reno 7. Jadi buat fisik saya lebih suka ke Xiaomi 11T. Ingat ya, bukan karena Realme GT Neo 2 tuh jelek, tapi karena ya preferensi saya suka si 11T. Dan kalau misalkan ada yang nggak suka kedua desain ponsel ini, bukan berarti dia nggak punya selera ya, tapi ya dia punya preferensi tersendiri. Yang kedua tuh sama-sama AMOLED. Kalau dipakai keseharian biasa buat main sosial media, nonton YouTube, atau scrolling artikel, jujur buat saya tuh nggak terlalu bisa bedain. Refresh rate sama-sama tinggi 120 Hz. Kecerahannya juga sama-sama ya secara praktiknya. Buat mata saya kelihatan sama aja, walaupun secara teori Realme punya 300 nits lebih tinggi. Cuma ya jarang banget lah saya pakai ponsel dengan kecerahan yang mentok banget gitu. Kalau secara praktiknya juga, saya nggak terlalu bisa bedain bahwa layar di Xiaomi 11T itu lebih gede. Lebih tepatnya lebih gede 0,05 inci dibandingkan Realme GT Neo 2 yang punya ukuran 6,62 inci. Keduanya juga punya warna yang sama-sama nonjok, tapi nggak lupain masalah keakuratan warna yang cukup akurat. Pokoknya untuk komposisi gambar di kedua ponsel ini jangan diraguin. Keduanya punya fitur yang sama-sama ngedukung pengalaman layar AMOLED yang oke di harganya. Tapi di Realme enaknya adalah masalah touch sampling 600 Hz, sedangkan Xiaomi 11T 480 Hz. Kalau keseharian emang kalian nggak akan bisa bedain, tapi kalau emang main game yang intens, sensitivitas Realme di sini lebih kerasa gesit. Apalagi si layarnya Realme itu udah ngedukung kualitas speaker yang lebih kenceng dan penempatannya lebih bagus. Si speaker keduanya tuh ditaruh di earpiece, di muka layar, sedangkan Xiaomi ada di frame atasnya si speaker keduanya. Kedua ponsel ini emang punya speaker stereo yang baik, hanya saja 11T tuh agak kurang ngigit, apalagi kalau si volumenya di bawah 50%.
di poin 2 ini tuh jujur ya saya sulit milihnya gitu. Apakah si Realme GT Neo 2 atau si Xiaomi 11T karena punya layarnya yang sama-sama bagus. Cuman saya mutusin Realme GT Neo 2 aja karena kalau buat saya layar tuh kurang nendang atau kurang ngigit kalau misalkan kualitas speakernya kurang bagus. Saya tipe orang yang selalu nonton film atau misalkan main game tuh ya pakai speaker, jarang pakai TWS atau headset. Jadi kualitas si speaker tuh udah bisa ngedukung kualitas layarnya. Dan apalagi ya tadi si touch samplingnya udah nyampe 600 Hz. Emang sayang si pelindungan layarnya Corning Gorilla Glass 5 sedangkan 11T udah Gorilla Glass Victus. Tapi ya secara praktiknya mau Corning Gorilla Glass atau misalkan Dragon Trail atau pelindungan apapun, saya tipe orang yang selalu pakai tempered glass dan pakai casing. Jadi buat saya nggak masalah sih mau punya Gorilla Glass versi berapapun gitu. Yang selanjutnya ketiga tuh kelengkapan fitur. Fitur di kedua ponsel ini udah lengkap. Untuk ukuran ponsel harga 6 jutaan. Ada Wi-Fi 6 yang sama-sama kenceng. Tapi buat saya emang penangkapan sinyalnya sedikit lebih kuat Realme. Keduanya juga udah punya band 5G. Terus Bluetooth-nya juga sama-sama versi 5.2 yang irit daya dan sama-sama juga ada NFC. Kedua ponsel ini juga punya tactile engine yang sama-sama nyaman dan enggak murahan atau enggak kasar ya si feedback getarnya. Hanya saja buat tangan saya feel-nya masih enak si Xiaomi karena kekuatan getarnya yang masih bisa lembut. Sedangkan Realme itu masih agak kaku ya pengaturan kekuatan getarnya. Tapi enggak jelek dan enggak murahan ya. Tentunya tambahan yang masih saya suka di Xiaomi adalah ada infrared buat pengganti remote. Fitur softwarenya juga sama-sama lengkap, ada fitur buat bisa dual workspace, game mode, screen recording, app lock, pokoknya sama-sama lengkap. Tapi dual apps-nya masih suka Xiaomi. Karena di dual apps Xiaomi itu bisa luas, nggak cuman sosial media aja yang bisa dibikin dual. Sedangkan Realme cuman bisa nge-clone atau ngedual apps si sosial media aja. Urusan fitur kustomisasi penampilan juga sama-sama lengkap. Mau ubah tombol navigasi, tema, huruf, dan sebagainya sama-sama lengkap. Hanya saja seperti biasa untuk pilihan tema, icon, huruf di MIUI itu lebih banyak pilihannya. Nggak harus beli kalau mau yang tema bagus. Semua fitur ini sama-sama berbasis Android 11. Yang sayangnya di Realme cuman berani ngasih update 2 kali aja sampai Android 13. Sedangkan 11T berani ngasih Android 14 atau 3 kali. Sebuah langkah baik yang dilakukan oleh Xiaomi. Tapi tentunya ada hal plusnya di Realme. Lebih tepatnya adalah masalah otak-atik. Kalau misalkan kalian tuh suka ganti kernel, custom ROM routing, dan sebagainya ya developing si softwarenya, kalian harus pilih Realme GT Neo 2 karena si Qualcomm tuh lebih mudah dan lebih bersahabat dalam si berbagi kernelnya. Jadi masalah custom ROM dan bahan otak-atik itu lebih banyak dibandingkan Xiaomi 11T yang pakai MediaTek yang pelit dalam berbagi kernel source-nya. Jadi 11T itu ya pasti custom ROM dan bahan-bahan otak-atiknya tuh lebih sedikit dan nggak bebas kayak si Realme GT Neo 2. Kalaupun kalian tuh beli Xiaomi 11T, kalau mau unlock bootloader ya sebelum routing, itu tuh butuh waktu 7 hari ya dari Xiaomi-nya. Emang bisa ya cepet langsung jadi nge-unlocknya, tapi itu pun ada cara khususnya, ribet. Kalaupun nggak pengen cara khusus dan ribet itu, kalian harus bayar buat nge-unlocknya lebih cepet, bukan 7 hari. Sedangkan Realme nge-unlock bootloadernya tuh bisa lebih cepat. Jadi bukan pilihan tepat dan saya nggak nganjurin banget kalau misalkan kalian suka ngotak-ngatik lalu beli Xiaomi 11T. Jangan. Yang nomor 5, UI, User Experience dan Performa. Untuk masalah UI tentunya relatif ya. Cuma buat saya lebih suka UI di Realme UI karena lebih mirip ke stok Android. Lebih simpel juga. Sedangkan buat saya UI di MIUI itu kurang. Dan biasanya kan di MIUI banyak bugs ya. Kurang ini itulah. Tapi MIUI di Xiaomi 11T itu jangan disamain kayak Redmi atau seri Poco. MIUI di 11T itu lebih kerasa smooth experience-nya, jarang lag, jarang ngebug. Realme UI di GT Neo 2 juga sama-sama mulus, sama-sama nyaman. Apalagi saya suka banget kan sama UI yang berkiblat ke stok Android kayak gini. Hanya saja sukanya tuh terkalahkan sama integrasi, spesifikasi, dan sistemnya yang kurang. Misalkan gini, Realme udah ngedukung HDR10 Plus di layarnya. Penerapannya tuh masih kalah dibandingkan Xiaomi. Keduanya emang ya bisa nerapin atau muter konten HDR di YouTube. Tapi Realme belum bisa muter konten HDR di Netflix, sedangkan Xiaomi bisa. Lalu urusan game.
Walaupun keduanya punya layar dengan refresh rate tinggi, tapi di Realme sampai video ini dibuat tuh salah satu game yang terkenal yaitu PUBG Mobile, dia belum dukung 90 fps, sedangkan Xiaomi udah bisa. Jadi Realme itu harus nunggu dulu update software yang entah kapan datangnya, sedangkan Xiaomi nggak perlu nunggu, kalian bisa langsung nikmatin. Integrasi antara spesifikasi hardware dan ekosistem software tuh lebih kerasa pas di 11T, apalagi yang didukung sama update Android lebih panjang. Walaupun emang ya Realme katakanlah di beberapa aspek HDR belum diterapin, terus game belum 60 fps. Dan sebenarnya nggak ganggu kinerja dari ponsel ini kok, masih nyaman aja. Buat saya masih kerasa gesit, apalagi dalam konteks main game. Terus didukung sama touch sampling yang tinggi. Untuk kelas ponsel yang bukan dilabeli ponsel gaming ini tuh cukup wah. Untuk kecepatan, khususnya main game, Realme ini juara. Buat yang suka gaming, kalian wajib pilih Realme GT Neo 2 ini. Performanya juga bisa di backup sama sistem pendingin yang benar-benar baik. Saya nggak pernah ngerasain overheat di ponsel ini. Dan bukan berarti Xiaomi 11T tuh buluk main game. Sama-sama lancar, sama-sama adem buat game berat atau ringan. Hanya saja buat hardcore banget gamingnya, saya lebih nganjurin Realme GT Neo 2 karena kebantu sama si touch sampling dan pendinginnya. Dengan Dimensity 1200 di 11T itu udah nyaman ya. Nyamannya buat saya bukan karena performanya sekenceng GT Neo 2, tapi di manage suhunya yang baik. Walaupun nggak pakai sistem pendingin yang besar, yang kayak ada di Realme GT Neo 2, tapi udah tetap adem dalam manage suhunya. Mantep. Kalau urusan keseharian yang standar-standar kayak sosial media, multitasking, dan sebagainya ya tentunya sama-sama oke. Untuk urusan daya tahan baterainya sedikit lebih baik si Realme GT Neo 2. Emang sebenarnya kedua ponsel itu nggak bisa dikatakan awet banget ya kalau misalkan dilihat secara general ponsel yang ada. Cuman karena kedua ponsel ini tuh punya performa yang kenceng, udah dapat dikatakan awet ya kedua ponsel ini. Seharian penuh kalian bisa bertahan dengan aman. Cuman ya misalnya dikit-dikit lah kalau misalkan penggunaannya tuh ke sedang ke berat. Dan untungnya kedua ponsel ini punya dukungan pengisian daya yang cepat yang Xiaomi itu 67 watt dan Realme 65 watt. Sama-sama cepat. Dan sebenarnya emang ya 11T ini tuh bisa performanya jauh lebih kencang ya, kayak di Poco F3 GT. Tapi Xiaomi 11T itu bukan target pasarnya ngejar performa doang. Si 11T juga si chipsetnya lebih dipertimbangkan untuk masalah image processing juga. Yang selanjutnya, kamera yang beda. Perlu ditekankan tentunya kalian jangan pernah mematok resolusi kamera ya, buat kameranya ini bagus dan ini jelek. Jangan kayak gitu. Kalau kita perhatiin sekilas memang hasil gambar Realme itu warnanya lebih dalam ya. Kayak deretan baju ini, hitamnya lebih pekat, pinknya juga lebih gonjreng, dan detail jas warna abunya juga lebih dalam. Sedangkan 11T itu punya warna yang pucet, detailnya juga nggak setajam Realme. Tapi bukan berarti Xiaomi jelek. Kita lihat gambar kedua ini. Di sini bisa lebih meyakinkan bahwa hasil gambar di Realme itu lebih dipertajam detailnya dan saturasi warnanya ditingkatin. Sehingga hasil gambar Realme itu hasilnya enggak natural. Sedangkan Xiaomi ambil gambar dengan kondisi yang sebenarnya. Detail dan kotor di mesin jahit itu terlihat lebih halus dan soft. Jadi ini masalah preferensi aja dan tentunya saya suka yang alami. Buat ultrawide-nya punya karakteristik yang sama kayak lensa utamanya. Dan kedua ultrawide di ponsel ini ya standar-standar aja, nggak ada yang spesial. Buat saya Xiaomi 11T itu mempertahankan warna, kondisi sebenarnya tuh lebih terlihat pas komposisinya. Kontrasnya nggak terlalu dalam, detailnya cukup, warnanya apalagi. Tapi terkadang permainan detail dan warna di algoritma Realme itu buat hasilnya malah jadi nggak bagus. Detail natural dari tembok pecah-pecah lebih terlihat di Xiaomi, sedangkan Realme memang detail. Cuma detail kerutan-kerutan di temboknya tuh dihapus, jadi tampil lebih bersih. Algoritma pembersih ini juga hasilnya nggak bagus begitu kita ambil objek manusia. Saya ambil foto ini dengan sumber pencahayaan satu arah dari sudut. Warna kulit di Realme terlihat lebih cerah, lebih bersih. Sedangkan di Xiaomi lebih alami karena kontur wajah lebih terlihat. Realme itu berusaha mengoptimalkan objek lebih clear, tapi seringnya terjadi di tempat dan waktu yang kurang tepat. Kalau ambil gambar backlight gini, Realme bisa mengatur pencahayaannya lebih optimal ya dibandingkan Xiaomi bagusnya. Kalau Xiaomi lampunya lebih terlihat overexposed dibandingkan Realme. Tapi begitu low light, Xiaomi tuh bisa ngambil cahaya lebih banyak. Hasilnya kalau low light tuh Xiaomi lebih bagus. Jadi emang algoritma si Xiaomi tuh yang penting ngambil cahayanya tuh banyak. Jadi ya kalau backlight kayak tadi jadi overexposed. Walaupun sebenarnya overexposed-nya nggak bikin objek di depannya jadi jelek. Dan nggak cuma ngambil cahaya lebih banyak pas low light, noise yang kelihatan di Xiaomi itu lebih terlihat bersih. Tentunya tetap mempertahankan warna wajah yang alami. Sedangkan Realme mau mode auto atau mode malam tuh jadi putih dan tetap nggak bisa ngilangin noise.
Kalau objek lain bukan manusia sih bagus-bagus aja ya mode malam di Realme, dan tetap nggak bisa meminimalisir masalah noise. Walaupun nggak secara Xiaomi, tapi bisa ngambil warna dan detailnya cukup baik, dan cocok banget buat kalian yang emang suka hasil gambar warnanya tuh nonjok. Jadi kalau kamera belakang saya lebih suka si Xiaomi, karena komposisinya yang ditampilkan tuh lebih terasa pas, sedangkan Realme memberikan detail dan warnanya yang dimainin yang emang bagus, cuman terkadang malah ngehilangin detail yang seharusnya ditampilin. Buat urusan kamera depan sih, kedua ponsel ini sama-sama kurang bagus buat saya. Sama-sama standar, sama-sama kusem, pokoknya nggak kayak ponsel 6 jutaan. Tetap kepake untungnya, cuman ya kalau selfie masih ada pilihan lain dan bahkan 4-5 jutaan masalah selfie ada yang lebih bagus dibandingkan kedua ponsel ini. Sektor video masing-masing punya kelebihan tersendiri. Untuk fokus saya paling suka di Realme karena gesit banget kalau pindah-pindah fokusnya. Sedangkan Xiaomi itu lambat karena resolusinya besar. Buat kestabilannya 11-12 dan buat karakteristik warnanya sama kayak hasil fotonya. Dynamic range-nya sama-sama bagus dan detailnya sama-sama baik. Realme masih lebih nonjok, sedangkan Xiaomi masih terlihat lebih natural walaupun nggak pakai banget. Hanya saja Realme kontrasnya tuh terlalu tinggi, membuat kalau ada bayangan tuh menjadi terlihat lebih gelap dibandingkan seharusnya. Sedangkan Xiaomi lebih cerah dan lebih enak dilihat secara overall. Sayangnya video Xiaomi mentok di 4K 30fps, sedangkan Realme bisa 4K 60fps. Kalau video kamera depan, keduanya mentok di 1080p dan sama-sama nggak wah sih. Kayak hasil fotonya standar aja, seperti biasa Realme detailnya lebih dimainin dan agak gelap. Sedangkan Xiaomi lebih cerah. Nggak ada yang menarik pokoknya buat kamera depan di kedua ponsel ini. Kan detailnya ini masih gelap nih si Realme. Nah ini udah cerah. Dan kalau misalkan detailnya sih 11-12 sama ya. Cuman gak tahu si Realme agak kusem sih, tapi nanti kesini di layar yang sama. Dan kalau misalkan kita pakai jalan lebih stabil Realme, cuman kayaknya saya lebih suka, nanti dah lihat ya. Tapi yang misalkan yang si Realme sih sekilas nggak terlalu over ya si detailnya, cuman kalau misalkan si Xiaomi itu detailnya agak dimainin, agak dipertajam. Kalau kalau Realme enggak. Oke. Kalian bisa lihat hasilnya. So, jadi mending yang mana? Dan perlu saya tekenin ya, masalah kalau misalkan saya compare tuh bukan nyari yang secara general ini bagus dan ini jelek. Di compare tuh saya lebih mengarahkan kalian mending pilih yang mana supaya nggak salah pilih. Dan tentunya udah jelas, kalau kalian suka banget gaming, apalagi suka otak-atik ponsel kayak routing, custom room, dan kawan-kawan, Realme GT Neo 2 adalah pilihan terbaik. Apalagi didukung sama setup speaker yang lebih nendang, touch sampling lebih sensitif, terus punya UI yang lebih simple. Tapi kalau kalian cari 6 jutaan yang seimbang dalam segala hal, Xiaomi 11T pilihannya. Integrasi spek hardware dengan software tuh lebih mateng. Juga didukung sama update Android yang lebih panjang dan nggak lupa punya kualitas kamera yang lebih baik. Karena saya nggak terlalu doyan gaming, karena saya pemakaian yang kasual dan lebih mempertimbangkan kamera, ya saya pilih 11T ya. Bukan karena Realme GT Neo 2 tuh jelek, tapi kebutuhan saya lebih ada di 11T. Lalu kalau misalkan kalian tuh punya budget 6 jutaan dan pengen punya jack 3,5mm, pengen punya rating ketahanan IP67, terus pengen punya kamera depan dan belakang tuh lebih bagus, kalian pilih Samsung Galaxy A52s. Cuman kalian gak akan bisa nikmatin performa yang senyaman dan seenak di Realme dan Xiaomi ini. Dan si Samsung Galaxy A52s juga suhunya lebih panas ya dibandingkan kedua ponsel ini. Oke, jadi sekian aja ya compare kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video atau compare berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.